Engkau berbicara kepada setiap kami pada saat pagi hari ini. Kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu. Kami mendengarkan Engkau Tuhan berbicara kepada setiap kami pada saat pagi hari ini. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah oleh pengurapan daripada Engkau saja Tuhan, hamba-Mu ini berbicara pada setiap kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudaraku, firman Tuhan pada kesempatan hari ini saya ambil dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Firman Tuhan pada kesempatan hari ini saya akan berikan tema berani melawan arus. Pada saat kita berenang takut di pantai atau di laut, kebanyakan kita senang untuk mengikuti arus, karena hal itu membuat kita tidak terlalu capek, sehingga tenaga kita tidak terforsir banyak. Berbeda ketika kita sedang melawan arus. Tetapi ada satu hal yang seringkali kita tidak menyadari bahwa pada saat kita mengikuti arus air, itu bisa membawa kita kepada sebuah kedalaman air, sehingga ketika kita tidak menyadari, hal itu bisa juga menjadi sebuah ancaman yang serius bagi kita. Pada umumnya, manusia itu membutuhkan kenyamanan dan tidak ingin menghadapi tantangan. Sebisa mungkin tantangan itu dihindari supaya tidak banyak mengeluarkan energi. Tapi kalau kita mau meneropong lebih jauh, saudara, kalau kita mau memperhatikan dengan seksama, justru orang-orang yang siap menghadapi tantangan, orang-orang yang siap menghadapi pergumulan, orang-orang seperti itulah yang bisa survive dan bahkan mereka akan mencapai sebuah kesuksesan yang dimimpikan oleh semua orang. Begitu juga dengan kehidupan kerohanian kita. Banyak orang memilih untuk mengikuti arus dunia ini dan sedikit saja yang berani melawan arus dunia ini. Mereka lebih memilih mengikuti cara yang ada pada umumnya daripada mengikuti caranya Tuhan. Arus dunia itu bisa berbicara tentang filosofi dunia, juga berbicara tentang gairah zaman ini. Orang lebih memilih menikmati kesuksesan ala dunia dengan cara-cara dunia daripada mendapatkan kesuksesan ala Tuhan atau dengan caranya Tuhan. Kalau kita melihat cerita dari Nikodemus ini, saudara, ia adalah seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi, dan Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa ia adalah seorang pengajar. Sebagai seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi, tentunya ia memiliki pandangan yang sama dengan pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang lain bahwa Mesias datang dari keturunan Raja Daud, dari keturunan bangsawan. Tapi di sisi lain, saudara, ada sesuatu yang mengganggu pikiran Nikodemus. Ketika ia mendengar tentang ajaran Yesus, dan juga
ketika dia melihat akan apa yang Yesus kerjakan. Nah, pikirannya itu terus-terusik dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus Tuhan. Maka ia mencari waktu untuk bisa bertemu dengan Yesus dan didapati waktu itu adalah malam hari. Mungkin menjadi sebuah pertanyaan kita, kenapa Nikodemus datang menjumpai Yesus pada waktu malam hari? Kemungkinan yang pertama adalah Nikodemus ingin bercakap-cakap secara pribadi dengan Tuhan tanpa ada orang yang mengetahuinya. Dan yang kedua, saudara, tidak elok, tidak etis. Seorang pemimpin agama Yahudi yang punya konsep tersendiri tentang kemesiasan datang menjumpai Yesus yang sebagian orang menganggap Yesus adalah Mesias. Dan tentunya itu bertentangan dengan pandangan orang Farisi dan pemuka-pemuka agama Yahudi yang lainnya, bahwa Mesias harus datang dari keturunan Raja Daud. Sehingga waktu malam hari itulah yang dipilih oleh Nikodemus supaya untuk bisa bertemu dengan Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudaraku, dalam perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, Nikodemus mengakui bahwa Yesus adalah datang dari Allah. Karena tanda-tanda yang dia lihat, tanda-tanda yang ditampilkan dan dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Nikodemus hanya memandang Yesus sebagai rabi, bukan Mesias. Mendengar hal itu, saudara, Yesus berkata kepada Nikodemus, ketika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus tidak tahu apa yang dimaksud kelahiran kembali. Nikodemus tidak tahu apa yang dimaksud Tuhan Yesus tentang perkataan ini. Sehingga ia memiliki tafsiran yang berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi di ayat-ayat berikutnya, saudara, Tuhan menjelaskan tentang kelahiran baru. Lalu bagaimana supaya kelahiran kembali atau lahir baru itu terjadi dalam hidup manusia, sehingga kita bisa melihat atau kita bisa menikmati kerajaan Allah itu? Banyak orang berpikir bahwa untuk bisa melihat kerajaan Allah, maka mereka harus memiliki kebaikan moral pada umumnya. Itu mereka pandang sebagai jaminan bahwa kebaikan moral itu akan membawa mereka untuk menikmati kerajaan Allah. Sehingga banyak orang berusaha untuk memperbaiki moralnya dengan berbuat baik, dengan membantu sesama, dengan menyumbang panti asuhan dan lain sebagainya. Itu tidak salah, saudara. Tetapi itu bukanlah sebuah bukti bahwa orang itu lahir baru. Dan itu yang Tuhan Yesus nyatakan kepada Nikodemus. Sebagai seorang pemimpin Yahudi, sebagai seorang Farisi tentunya, Nikodemus memiliki kebaikan moral. Tetapi ternyata Tuhan Yesus berkata kepadanya secara pribadi bahwa kalau engkau tidak lahir baru, maka engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Ternyata kebaikan moral itu tidak menjamin seseorang untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu bagaimana, saudara? Supaya kita bisa melihat atau menikmati kerajaan Allah. Tuhan Yesus akhirnya menjelaskan dalam ayat-ayat berikutnya, kalau saudara baca dari Yohanes pasal 3 ayat 1 dimulai dari ayat 1 tadi. Dalam firman Tuhan, Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ternyata orang-orang yang lahir baru, orang-orang yang lahir kembali adalah orang-orang
yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya dan juga sebagai juru selamat dalam hidupnya. Yesus sebagai Tuhan dalam artian bahwa orang itu mempercayakan dirinya kepada Tuhan yang mengatur kehidupannya. Dia menyerahkan sepenuhnya hidupnya supaya Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Dan yang kedua adalah percaya menyerahkan hidupnya Yesus sebagai juru selamatnya. Artinya Yesus adalah satu-satunya juru selamat dalam kehidupannya. Bukan salah satunya. Tetapi satu-satunya juru selamat. Bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dengan dia mempercayai Yesus seutuhnya. Dengan dia menyerahkan kehidupannya kepada Yesus. Maka dia mempercayai Yesus yang sudah menebus dosa-dosanya. Dan Yesus yang akan berkarya dalam hidupnya untuk menghasilkan karya penebusan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ternyata kelahiran baru itu terjadi ketika kita percaya kepadanya, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Roh Kudus akan menggarap atau memproses kita seturut kehendaknya. Jadi peristiwa kelahiran baru itu tidak terjadi ketika seseorang memiliki kebaikan moral seperti Nikodemus. Tapi peristiwa kelahiran baru itu terjadi pada saat orang itu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juga sebagai Juru Selamat dalam hidupnya. Maka Roh Kudus akan menggarap, akan mengerjakan dalam diri orang tersebut menurut kehendak dan rencana Allah. Saudaraku yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Nikodemus ini merupakan sebuah tindakan melawan arus. Di mana banyak pemimpin-pemimpin Yahudi, orang-orang Farisi, mereka menolak Yesus. Tetapi tidak sebaliknya dengan Nikodemus. Ketika Nikodemus melihat tanda, ketika Nikodemus melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka itu membuat Nikodemus berani melawan arus. Apa yang dikerjakan oleh Nikodemus ini tidak hanya berakhir pada saat dia ketemu Tuhan Yesus. Pada suatu waktu, ketika terjadi pertentangan tentang Yesus, para prajurit-prajurit datang kepada orang-orang Farisi dan pemuka-pemuka agama itu. Dan pemuka-pemuka agama berkata, kenapa kamu tidak tangkap itu Yesus? Dalam Yohanes pasal 7 dicatat, Nikodemus membela Tuhan Yesus. Dia berkata kepada mereka, tidakkah di dalam hukum kita, sebelum kita menangkap seseorang, maka kita harus mendengarkan kesaksian orang tersebut, dan juga kesaksian orang-orang yang pernah mendengarnya. Bukan hanya sampai pada tahap di sini. Tapi kalau kita melihat dalam cerita berikutnya, pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka dia bersama dengan Yusuf mengambil mayat Yesus untuk dikuburkan. Ini adalah sebuah sikap di mana dia bisa memahami Yesus itu siapa. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam pengiringan kita mengikut Yesus Kristus, dibutuhkan keberanian untuk melawan arus. Arus dunia ini sedang membawa orang-orang percaya dan semua manusia yang ada di dalam dunia ini untuk menuju kepada kebinasaan. Tapi orang-orang yang mengikut Kristus harus berani melawan arus dunia itu. Itu yang dibuktikan oleh murid-murid Kristus. Ketika kuasa kelahiran baru memimpin hidup mereka, maka mereka menjadi orang-orang yang berani melawan arus. Pada saat pemimpin-pemimpin negeri berusaha untuk melarang mereka memberitakan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati,
Dan dia naik ke sorga dan satu saat akan datang kembali menjemput umat kepunyaannya. Para pemimpin-pemimpin berusaha supaya mereka tidak mengabarkan akan berita itu. Tapi karena mereka berani melawan arus apa yang ada, mereka tetap memberitakan Injil kerajaan, sekalipun nyawa mereka harus mereka pertaruhkan. Itulah kuasa kelahiran baru yang membawa mereka untuk berani melawan arus dunia ini. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tantangan juga ada di depan kita. Sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima Yesus Kristus, dibutuhkan keberanian untuk melawan arus dunia hari-hari ini. Dunia yang menawarkan kita untuk menikmati kesenangan dengan cara-cara dan alat dunia yang ditawarkan olehnya, maka di sisi lain kita harus berani menolak itu dan mencapai kesuksesan, mencapai kemenangan dengan caranya Tuhan. Ini tidak gampang, saudara. Karena banyak dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha, terjadi persaingan. Dan untuk memenangkan persaingan itu, maka cara-cara yang tidak lazim bisa dikerjakan oleh seseorang supaya dia bisa menikmati kemenangan dalam bisnisnya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani melawan arus dunia itu. Kita harus menggunakan cara-cara Tuhan untuk kita bisa menikmati kesuksesan dalam kita berusaha, dalam kita bekerja. Bukan cara-cara duniawi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita diperhadapkan pada kesulitan. Dan kesulitan itu mendorong seseorang untuk bisa menghalalkan segala cara. Cara apapun dia kerjakan, supaya di masa-masa sulit ini, mereka bisa survive dan bahkan bisa menikmati kesuksesan. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya berharap cara-cara seperti itu sudah kita tinggalkan. Kita lebih memilih caranya Tuhan untuk menolong kita. Kita lebih memilih caranya Tuhan untuk membuat kita menjadi survive, bahkan berkemenangan di masa-masa sulit ini. Karena itu saudara, mari kita memiliki keteguhan untuk berani melawan arus dunia ini. Sekalipun untuk melawan arus dibutuhkan kekuatan. Sekalipun untuk melawan arus dibutuhkan usaha dan kerja keras. Tapi saya percaya ketika kita ada di dalam tangan Tuhan, Roh Kudus memimpin kita. Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita. Dan saya yakin Tuhan yang empunya segala sesuatu itu akan memberikan hikmat, pertolongan, dan kemampuan bagi kita untuk melewati masa-masa ini. Kiranya firman ini meneguhkan kita bersama-sama saudara, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan dan terus mengikuti arusnya Tuhan, bukan arus dunia ini. Kita harus berani melawan arus dunia ini untuk mengikuti kehendak Tuhan supaya jadi dalam hidup kita. Saya percaya orang-orang yang menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka akan mendapatkan kekuatan baru dan jalan keluar dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu hari ini. Kiranya kami tetap kuat di dalam Tuhan dan berani melawan arus dunia ini yang membawa kami kepada kebinasaan. Satu hal kami harus mengikuti arusnya Tuhan. Dan di sana kami akan menikmati pertolongan Tuhan itu. Dan kami yakin pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam setiap permohonan doa mereka kepada Tuhan, dalam setiap seruan mereka dan bahkan ucapan syukur mereka kepadamu. Kami tahu mereka itu berharga di mata-Mu. Mereka adalah kepunyaan-Mu dan Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan seorang diri. Kami percaya Roh Kudus akan memimpin dan menolong kami serta memberikan hikmat kepada kami. Dan kami tahu juga pertolongan kami itu datangnya dari Tuhan dan tepat pada waktunya. Kiranya setiap orang yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini, mereka diberkati oleh Tuhan, mereka dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami jalan buntu, Tuhan menyediakan jalan keluar bagi mereka. Terima kasih, berkati bangsa kami Indonesia, dalam kasih karunia-Mu kami serahkan, berkati umat-umat percaya supaya mereka tetap percaya kepada-Mu,
Berkati setiap orang-orang yang ada di bangsa ini supaya memiliki roh takut akan Tuhan. Saudaraku, mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Sekarang saudara, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau sukacita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Mari setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, bersama-sama dengan saya kita berkata, amin.